我们的感恩要把自己为什么感恩去讲出来。 Rasa syukur ini perlu kita juga rasakan dulu, lalu kita renungkan. Kenapa saya harus mengekspresikan rasa syukur? 就如同老师也很感恩，就是把老师的经验讲给更多的人听，让更多的人可以学习。 Lalu juga bersyukur bahwa melalui kesempatan ini Lalu punya akumulasi pengalaman berapa? 30-an tahun bisa berbagi sama kita. 像你们会知道长生学，通常是你的亲朋好友跟你介绍的。 Seperti juga kita mungkin merasa bersyukur kalau direnungkan. Saya bisa datang sini, bisa ada yang ajak, ada yang bawa, ada yang perkenalkan, baru saya ketemu. 你这些最好的亲朋好友们，他是绝对不会骗你的。 Tentu orang yang mengajak kita, apakah teman, keluarga, orang-orang dekat kita, pasti tidak bohong sama kita. 那因为现代的网络非常发达， Walaupun memang sekarang ini networking, medsos itu luar biasa, lebih maju dari yang kita bayangkan. 所以老师这一次在棉兰上课，就有一些学生，他不是人家介绍的。 Sehingga waktu kelas di Medan 2 minggu yang lalu, ada beberapa peserta setelah ditanyakan bagaimana kok bisa datang ke sini, siapa yang kenalin, lalu bagaimana cara daftarnya, tidak ada yang ajak, tidak ada yang kasih tahu, bukan siapa-siapa yang ajak. 所以他怎么会知道的？他目前一般的年轻人有什么病痛？ 他自己也会上网去查。 Jadi setelah ditanyakan, kok bisa tidak ada yang perkenalkan, tidak ada yang ajak, kok bisa sampai ke sini, bisa daftar? Ya, kita udah biasa kalau ada keluhan mau cari referensi, kita lewat Google, lewat medsos, dari banyak cara dari online. 那我们长生学有很多人见这个分享，老师拍了以后就会放在网络上面。 Nah memang Lause begitu rajin ya. Setiap orang yang kasih testimoni, kasih sharing di atas panggung, biasa Lause tuh rekam, lalu dikasih judul sedikit, lalu upload ke YouTube. Siapapun bisa akses, bisa dengar kembali. 所以人家可以在网络上查到很多长生学的资料。 Oleh sebab itu, begitu kita tulis longevitology atau yang versi Mandarin itu Changsheng, dia akan terbuka begitu banyak testimoni yang sudah di-upload, direkam di dalam YouTube. Kita tinggal pilih mau dengar yang mana. 他有兴趣的，他也会查老师在世界各地什么时间、什么地点上课。 Dan mereka yang lewat YouTube dengar, tertarik, berminat, dia bisa cek lagi saat ini di mana sedang ada pengajaran. Mungkin bukan cuma di Indonesia, tapi di berbagai negara pada waktu yang sama. 有生过病的人，你自己都有体会，想赶快好起来。 Orang-orang yang pernah menderita sakit, tentu kita seringkali berharap-harap dan berdoa, kapan saya bisa sembuh secepatnya? Berbagai cara kita coba. 当然，如果是别人生病，也一样的心情。 Maka kita juga bisa membayangkan orang lain sedang sakit, sedang menderita, pasti mereka juga seperti kita dulunya waktu sakit, dengan berbagai cara pengen sembuh. Kapan bisa sembuh? 如果你勇敢的把你的病好起来的过程告诉别人，这个就是等于在报恩一样。 Dan kalau aku bisa sembuh, ternyata ada cara yang mudah, mungkin juga murah, dan juga efektif, bisa kerjain sendiri. Wah, saya begitu senang, begitu bersyukur. Kita perlu sedikit keberanian. Saya ceritakan, paling sedikit kan sama teman kelas sendiri. Tapi kalau saya lewat YouTube, itu bisa membantu berapa banyak orang. Itu adalah bentuk rasa bersyukur. 如果你不敢上台讲，也可以坐在你原来的座位讲。 Oh, kalau saya bilang kalau ragu-ragu naik panggung saya malu, boleh ngomong di tempat yang masing-masing. Kalau ada yang mau angkat tangan. 如果你不好意思讲，你也可以告诉约翰，刘约翰，
帮你讲。 Nah, kalau kita udah kepikir, saya sebetulnya juga ada kemajuan, pengen cerita, tapi saya malu, ke depan malu, di tempat sendiri malu, ya udah cerita sama saya. Oke, saya sampaikan kepada langsung. 其 Boleh 实 juga. 其实你们会来，都是你的亲朋好友，做得很好，他们跟你讲的嘛。 Umumnya kita sampai datang ke sini pasti ada dorongan orang, ada yang memperkenalkan, ada yang mengajak, bahkan ada yang bantuin kita daftar dulu mungkin. Kenapa mereka mau lakukan itu? Kan kita nggak bayar, mereka nggak untung apa-apa. Karena mereka tahu hasilnya bagus, mereka telah merasakan, maka pengen kita juga bisa dapat hasil yang bagus. 如果一个也不讲，两个也不讲，长生节早就倒闭了。 Tapi kalau semua orang yang sudah belajar dapat hasil, gak ada satu yang mau cerita, maka banyak orang tidak tahu. Kalau tidak tahu lama-lama seperti toko dibuka nggak ada yang datang, ya kita tutup lah pokoknya. 所以分享就是在报恩，就是在感恩。 Maka sesuatu yang bagus, sesuatu yang sangat bermanfaat, apalagi yang telah menyelamatkan kita, kita sudah rasakan. Saya sampaikan kepada orang, itu adalah salah satu bentuk gratefulness, bentuk rasa syukur. 像昨天老师请约翰念文章给你们听， Seperti juga kemarin kita saling terapi kan pejamkan mata. Lause punya testimoni atau dari mana? Dari Tiongkok atau mana? Minta saya bacakan tuh. 你们可以听到，他是上个月刚学长生学的学员。 Dan salah satu testimoni yang saya baca itu adalah itu peserta bulan yang lalu, bulan 6. 他的妈妈像植物人那样昏迷，将近5年了。 Yaitu si peserta itu dia cerita ibunya itu usia sudah berapa 80-an tahun, selama 5 tahun terakhir itu seperti orang apa tanaman, dia nggak bisa gerak, nggak bisa geser dari ranjangnya. 他就讲，他跟妈妈调了3天啊，妈妈手会动，竟然会抓痒了。 Mamanya nggak bisa gerak selama 5 tahun di ranjang, napas masih ada, tapi lainnya udah nggak bisa bereaksi, nggak bisa respon. Setelah si ini belajar seperti kita 6 hari, lalu pulang ke kota mamanya, dia kasih mamanya terapi setelah 3 hari. Mamanya punya jari tangan udah bisa gerak. Apa yang dilakukan? Yang gatal tuh dia garuk-garuk, sudah bisa. 5天啊，竟然妈妈会开口讲一些简单的话。 Kemudian dia karena semangatnya terapi lagi kepada mamanya. 2 hari kemudian berarti hari kelima, ibunya udah bisa ngomong. Selama 5 tahun nggak bisa ngomong, nggak bisa gerak. Tapi setelah 5 hari di terapi, mamanya bisa ngomong. Masih ingat kalimat pertama? 接着大小便也能控制。 Setelah itu, lalu buang air besar, buang air kecil, kayaknya sudah lebih teratur. Tadinya pada waktunya dia bocor begitu saja, dia nggak bisa kontrol. Setelah itu dia bisa atur. 就好像昨天你们那位麦师兄跟你们的分享，他的弟弟原来大小便不能够控制，甚至便秘。 Seperti juga kemarin Sosial Oto kan ada cerita kita sama fotonya gambar dari adiknya yang harus di kursi roda ya, cerebral palsy. Dia ya setengah lumpuh lah begitu. Nah pada sebelumnya itu kan buang air besar, buang air kecil nggak bisa kontrol, sehingga wah sangat boleh bilang juga sangat repot lah ya, sangat perlu sekali dibantu. 我不晓得你们有没有听到。 当他的弟弟大便排不出来的时候，他要伸手进去把它挖出来。 Dan karena sembelit constipationnya itu kadangkala sudah kasih obat pun makan pencahar itu tidak keluar dengan lancar. Apa yang dilakukan sama sesiung ini? Dia terpaksa pakai tangan sendiri seperti seorang perawat terhadap pasiennya, mesti bantu tarik kotorannya. Kalau enggak, kelamaan itu bisa berbahaya, sampah jadi racun. 老师曾经遇到一位妈妈推着车祸瘫痪的儿子来上高级班， Ada satu kali Rasul lihat seorang ibu
dia dorong kursi roda anaknya untuk datang seperti kita belajar. 下课，老师就跟他讲：“妈妈，你好伟大，但好辛苦。” Lalu setelah bubaran kelas hari itu, Lause datang menyapa si ibu itu. Wah, the great mother. Anda ini ibu yang sangat mulia. Bukan hanya itu, tapi pengabdian terhadap anak ini juga sampai hari ini begitu luar biasa. Jadi pengorbanan seorang ibu tuh gak bisa diukur lagi. 他告诉我，他学了长生学以后就不辛苦了。 Lalu ibunya bilang begini, tapi setelah saya belajar mitologi bisa saya pakai untuk terapi, saya udah tidak terlalu susah merawat anak ini. 他还没有学长生学之前，每天要用手指头帮他的儿子把身体里面的大便抠出来。 Jadi ibunya cerita, sebelum saya belajar, sebelum bisa terapi kepada anaknya, maka sebelum itu setiap hari anaknya ada kesulitan buang air, BAB, mamanya mesti pakai tangannya itu untuk tarik keluar kotoran demi anaknya bisa selamat, tidak keracunan. 他听老师有讲，便秘啊，就调小肚的中间偏左边啊。 Ibunya dengar pada waktu Lause jelasin keluhan apa, constipation ataupun sembelit, caranya gimana? Terapi di usus bagian terakhir ini namanya rektum. Ayo. 因为他躺着不能够，所以就 Tapi karena anaknya itu dia kebanyakan waktu itu diranjang, jadi nggak bisa pakai apa namanya cakra yang di belakang. Jadi pempelnya di sisi depan. Mamanya lakukan seperti itu, sederhana. 他大概调了3分钟啊，听到他的儿子放屁了。 Setelah 3 menit belum lama di terapi, hanya satu sisi depannya anaknya itu udah mulai buang gas. 放屁就是肠子有蠕动、有力量的嘛。 Buang gas artinya aktivitas dari dia punya usus besarnya sudah mulai sibuk, sudah mulai aktif. 再多调个5分钟，他儿子自己便就跑出来了。 Lalu mamanya senang, bersemangat, dia terusin lagi 5 menit. Apa yang terjadi? Setelah 5 menit, bukan lagi gasnya yang keluar, muatannya keluar. Ibunya senang, kalau nggak mesti pakai tangan setiap hari tarik. Coba pikir, jadi ibu tidak mudah. 所以每天啊，他就不用帮他的儿子把便从里面抠出来。 Sejak hari itu, ibunya terapi hanya hitungan menit, maka anaknya bisa secara teratur BAB, buang kotoran. Tidak usah lagi mamanya mesti pakai tangan sendiri. 所以啊，全世界还有很多家里面啊，有类似瘫痪或者像植物人这样的人，对他们家里面的负担是很大。 Di dunia ini sepertinya tidak sedikit keluarga-keluarga, masih banyak di luar sana yang mungkin sedang mengalami kesulitan seperti ini. Ada anggota keluarganya yang terpaksa harus bedridden, yaitu nggak bisa bangun dari ranjang, apakah lumpuh, penyakit lainnya. Dan mungkin buang air juga nggak bisa dilakukan dengan benar, tidak bisa teratur. Sehingga itu menjadi beban dari keluarganya, seperti ibu yang tadi. 所以